Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa, 22 November 2022, Pekan Biasa ke-34. Hari ini, peringatan Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Wahyu, bab 14, ayat 14 sampai 20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 21, ayat 5 sampai 11. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hari kiamat. Menurut bacaan yang pertama, hari kiamat adalah saat, masa di mana anak manusia bersama dengan para malaikatnya menyabit panenan di bumi, menyabit pohon anggur, karena memang sudah waktunya untuk disabit. Hari kiamat adalah saat di mana seluruh umat manusia di hadapan Allah diadili. Sementara menurut bacaan Injil hari ini, hari kiamat itu merupakan saat di mana yang kelihatan megah secara lahiriah, termasuk bait suci di Yerusalem, itu akan dihancurkan. Yesus mengatakan hal ini kepada beberapa orang yang mengagumi keindahan bait suci Yerusalem. Yesus berkata kepada mereka, pada saatnya semua yang indah itu akan dihancurkan. Saudari dan saudara yang terkasih, artinya hari kiamat menurut kedua bacaan liturgi hari ini menampilkan aspek kehancuran. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya hari kiamat seperti yang digambarkan mungkin secara negatif, aspek kehancuran tidak kita alami, karena hari kiamat akan kita alami, saya dan Anda, di hari esok. Nah, hari ini kita memperingati Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Peringatan Santa Cecilia ini mulai terkenal luas karena kisah kematiannya sebagai martir yang luar biasa. Seperti apa kisah itu? Cecilia berasal dari keluarga kaya Roma. Dia adalah seorang Katolik, sementara orang tuanya dan keluarganya belum beragama, belum beriman. Orang tuanya memaksa dia untuk menikah dengan seorang pemuda yang juga belum beragama, belum beriman. Dan Cecilia menolaknya karena hatinya sudah tertambat pada Yesus, Tuhannya yang sangat ia cintai. Akhirnya dia diketahui sebagai seorang Katolik. Maka atas perintah Kaisar Marcus Aurelius, Cecilia akhirnya dibunuh. Sejak saat itu, Cecilia menjadi contoh dan teladan setiap perempuan sebagai martir yang lebih mencintai Yesus Tuhannya daripada keinginan dirinya atau keinginan orang tuanya. Tuhan adalah nomor satu untuk Cecilia. Yang lain nomor yang berikutnya. Maka ketika Cecilia merasa bahwa pengabdian dan cintanya kepada Tuhan terhambat oleh keinginan manusiawi, dia menolak. Saudari dan saudara yang terkasih, hari kiamat akan mendatangi kita, mendatangi saya dan Anda. Hari kiamat mempunyai aspek yang menghancurkan seperti yang digambarkan dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Tapi tidak perlu takut. Kehancuran dengan datangnya hari kiamat itu berlaku untuk orang yang hidupnya tidak beres, hidupnya tidak betul. Tapi ketika saya dan Anda
mengikuti contoh hidup Santa Cecilia, di mana kita menata cinta kita kepada Tuhan harus jauh melampaui cinta kita kepada diri kita sendiri dan kepada sesama atau keluarga kita. Atau sekurang-kurangnya kita diminta untuk mencintai sesama, tapi itu keluar dari sebuah motivasi akan cinta pada Tuhan yang ada dalam diri sama kita. Maka hari kiamat menjadi sebuah berkat bagi kita. Coba lihat, Santa Cecilia pada akhirnya menikmati sukacita yang tak berkesudahan, hidup bahagia bersama dengan Allah dan dengan Yesus yang dia imani, yang demi Yesus dia rela mati. Demikian juga saya dan Anda, kita sekalian, ketika hari kiamat itu datang. Namun ketika hari kiamat datang dan kita sudah menata kehidupan kita untuk mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, maka kita akan mendapat ganjaran yang sama, yakni menikmati kegembiraan dan sukacita, hidup bahagia bersama dengan Yesus yang kita imani. Tuhan memberkati.